Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, masih semangat? Masih semangat? Masih, berarti tergantung yang di depan ya. Kalau yang di depannya semangat, semangat. Kalau yang di depannya lemas, ya lemas. Ada yang sudah tahu belum universitas terbuka? UT gimana kalau UT? Taunya OT. Kalau UT itu universitas terbuka. Nah, UT itu siapa yang sudah tahu? Swasta atau negeri? Swasta. Ada lagi jawabnya selain swasta? Nggak ada. Aduh, sedih saya. UT itu perguruan tinggi negeri. Mari kita simak. Next, Mas. Lanjut. Nah, ini dia. Universitas terbuka adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Nah, ini berarti ilmu baru ya, pengetahuan baru untuk teman-teman. Diresmikan pada tanggal 4 September 1984 oleh pemerintah. Jadi, UT sudah terbukti aman, ya. Kemudian UT itu, jadi teman-teman biar tahu dulu, UT itu pusatnya ada di Jakarta, di Jalan Cabai Raya Pondok Cabai, Jakarta pusatnya. Di seluruh Indonesia tapi ada, jadi bukan hanya satu. Di seluruh Indonesia ada unitnya, ada cabangnya, termasuk di Provinsi Jawa Timur, karena provinsi besar ada 3, Surabaya, Malang, sama Jember. Nah, kalau booth yang di sini itu dari UT Surabaya. Next. Nah, ini kantor UT pusat. Kalau ada istilah UT itu tidak punya gedung, salah. UT itu memang universitas terbuka, untuk siapa saja bisa, kuliah di mana saja bisa, tapi tetap punya gedung. Gedungnya besar sekali kalau yang pusat. Seluruh Indonesia juga punya gedung di kantor unitnya. Lanjut. Next lagi. Nah, sistem belajarnya seperti apa? Sistem belajar di UT itu spesial, berbeda dari yang lain. Teman-teman kalau ingin yang berbeda, ya pilih UT. Yang pertama, mandiri. Next, Mas. Mandiri itu maksudnya apa? Belajar atas inisiatif sendiri. Pembelajarannya menekankan pada kemandirian mahasiswa. Kuliahnya itu ada yang full online. Nah loh, tidak ada tatap muka sama sekali. UAS saja yang harus hadir. UTS gimana? Tidak ada. Heran ya, kok perguruan tinggi negeri begini? Gitu ya. Tapi ya inilah UT, spesial untuk kalian. Spesial pakai telur. Nasi goreng kali ya. Kemudian terbuka untuk siapa saja. Kenapa sih tadi yang tanya, kenapa sih namanya terbuka? Nah, terbuka itu siapapun bisa menjadi mahasiswa UT. Tidak ada istilah tua atau muda. Semuanya bisa. Umur berapapun bisa, asalkan sudah punya ijazah SMA. Yang di sini kelas 11 atau 12? 12. Nah, teman-teman harus sudah berpikir, nanti kira-kira saya lulus SMA mau ngapain? Mau kuliah kah? Mau kerja kah? Kemudian sistemnya jarak jauh, tidak mengandalkan tatap muka. Untuk teman-teman SMA yang pilihannya nanti saya mau kerja aja deh, atau ada yang beruntung sekali setelah SMA sudah ditawari pekerjaan, lu jangan disia-siakan, ambil saja. Setelah itu disambi sama kuliahnya di universitas terbuka. Karena kuliahnya pasti tidak akan mengganggu pekerjaan. Kuliahnya full online, hanya ada UAS saja.
UAS-nya itu di hari Sabtu dan Minggu. Enak sekali kan? Tidak ada UTS. Lanjut Mas. Nah, keunggulannya tidak ada batasan usia yang tadi yang saya sebutkan. Kemudian pengambilan mata kuliah, jangka waktu penyelesaiannya juga tidak ada ketentuan. Mudah diakses, tidak terkendala ruang dan waktu. Online-nya bisa di mana saja, karena bisa menggunakan gadget atau gawai atau handphone. Kalau mau lebih serius lagi, buka laptop, buka PC atau komputer. Kemudian terjangkau oleh semua, biayanya relatif terjangkau. Gimana tidak? Rata-rata biaya tiap semesternya kira-kira berapa? 5 juta. Ada lagi kira-kira berapa? 6 juta. Ada lagi yang menurut kalian murah itu berapa? 1 juta. Ada lagi? 600.000. Terus? Nggak ada. Tahu nggak? 1 SKS di UT itu berapa? 1 SKS di UT itu berkisar 32.000 hingga 41.000. 1 SKS. Itu yang tidak paket ya. Jadi kalau umpamanya ambil 1 mata kuliah, 1 SKS-nya 35, berarti kalau mata kuliah tersebut ada 3 SKS, 35 kali 3. Itu biaya mata kuliahnya. Bayangkan, sedangkan tiap semester minimal mengambil 1 mata kuliah. Dengan 1 mata kuliah saja, kalian sudah bisa sebagai mahasiswa UT. Kalau untuk paketannya, ada nih yang paketan biar hitung-hitungannya tidak susah, tidak ribet. Ada di kami namanya paket tanpa tutorial tatap muka atau SIPAS non TTM. Benar seperti temannya. Biayanya berapa? 1.300.000 per semester. Nah lo, tahu nggak per semester itu berapa bulan? Nah betul. Bayangkan 1 semester 6 bulan itu hanya 1,3. Ya, sudah termasuk biaya SKS sudah, kemudian biaya buku sudah, biaya UAS sudah, KTM sudah lengkap kan? Uang kuliah tunggal. Ada biaya gedungnya nggak? SKS itu sistem kredit semester. Jadi kalau di SMA itu mungkin kurikulum ya. Kalau di perkuliahan itu mata kuliah ada jumlah SKS-nya. Gitu. Nah, 1,3 itu per semester sudah termasuk semuanya. Biaya pendaftarannya kalian tahu berapa? Mau tahu enggak? Mau tahu enggak? Cukup ambil di dompet 100.000 saja. Bayangkan, sedangkan UT itu ada di seluruh Indonesia dan di luar negeri pun ada. Oke, kita buktikan. Ini keunggulannya, tidak ada uang gedung, tidak ada DO. Mungkin ya, kalau di tempat lain ada batasan berapa tahun, 8 tahun, 12 tahun dan lain-lain. Kalau di UT nggak ada, tidak ada DO. Contoh begini, maksudnya tidak ada DO. Semester 1 sampai semester 2 mengikuti perkuliahan. Ternyata di tengah-tengah keterima kerja atau kerjanya sibuk sekali. Oke, cuti. Nah, kalau di UT cuti nggak ada biaya. Setelah itu sudah cuti 3 tahun, 4 tahun, mau kuliah lagi dilanjutkan di UT bisa. Karena UT nggak ada sistem DO. Kemudian yang paling unggul lagi nih, teman-teman pasti kaget. Di UT tidak ada skripsi. Wow, tidak ada. Benar, ini tidak bohongan. Ini kampus negeri yang tidak ada tes masuk, harganya terjangkau, dan tidak ada skripsi. Karena biasanya teman-teman tuh kuliahnya seneng ya, pas skripsinya susah, akhirnya nggak lulus gitu ya. Nah di UT itu nggak ada skripsi. Pengganti skripsi adalah tugas
kuis biasa, cuma nanti uraian. Yang isinya adalah mata kuliah pokok di jurusan tersebut. Sama bikin karya ilmiah. Karya ilmiah itu nanti hanya diunggah saja, tidak perlu dipresentasikan seperti skripsi. Gitu ya. Teman-teman SMA 1 masih semangat? Masih. Nah, kita juga sudah. Dan di UT juga, selain kalian mendapatkan bahan ajar cetak, kalian juga mendapatkan bahan ajar digital. Lanjut, Mas. Nah, ini UT memberikan kesempatan kuliah bagi siapapun tanpa dibatasi usia, pekerjaan, dan lokasi. Ada sekitar 38 program studi, bahkan lebih. Kemudian ada 1.000 mata kuliah. Ini 370.000 lebih mahasiswa aktif. Kemudian 980 lokasi ujian, 15 ribuan tutor, dan 39 UPBJJ UT, dan 1 layanan luar negeri. Itu maksudnya UT ada di seluruh Indonesia dan juga ada di luar negeri. Jadi jangan khawatir, banyak kok mahasiswa UT yang sudah kuliah di pertengahan ternyata ada tugas atau keluarganya pindah ke luar negeri, pindahlah ke UT layanan luar negeri. Lanjut, Mas. Nah, ini kantor UT pusat. Lanjut lagi. Ini 39 kantor UPBJJ. Buktinya UT ada di seluruh Indonesia. Itu yang tengah-tengah UT Jember. Di sini ada UT Pangkal Pinang. Kemudian UT Palu. UT Majene juga ada. Lanjut. Nah, ini yang tersebar di seluruh Indonesia ya, UPBJJ-nya. Unit program belajar jarak jauh. Akreditasinya ya pasti jelas, miliknya pemerintah ya, negeri. Nah, ada Ban PT, ISO, ICDI. Lanjut, Mas. Oke, program pendidikannya ada magister dan doktor, S3 dan S2. Kemudian ada S1, ada D4 diploma, dan program sertifikat. Nah, ini untuk yang fakultas ekonomi, ada ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, manajemen akuntansi. Lanjut. Ini FBPAR, nama yang dulu ya, sekarang sudah Fakultas Sains dan Teknologi. Lanjut. Kemudian ada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Teman-teman di UT juga bisa double degree loh. Jadi teman-teman kalau saya pengen kuliah nih 4 tahun, gimana caranya dapat 2 titel? Silakan. Yang satu kuliah di tempat lain, yang satu kuliah di UT. Nanti lulus dapat 2 bulan. Gitu. Ada juga cuma kebutuhan. Yang satu ngambil kedokteran, terus kuliah di UT. Saya tanya, kok mau kuliah di UT lagi? Nah, ini mahasiswa aktif di universitas lain kedokteran. Iya, karena nanti ketika saya jadi dokter, saya butuh ilmu hukum. Akhirnya ngambil S1 di UT Ilmu Hukum. Sini. Lanjut. Ini untuk yang FKIP. Kalau untuk yang keguruan di UT masih spesial ya. Jadi yang mau daftar ilmu pendidikan profesinya harus sebagai guru. Minimal sudah mengajar selama 1 tahun. Lanjut. Ini program S2 dan S3. Sebentar Kak, aku potong. Teman-teman yang masih dalam presentasi yang boleh jangan kemana-mana dulu ya. Belum boleh kejar waktu kayaknya. Oke, kemudian program sertifikat. Lanjut, Mas. Nah, ini sistem pendidikannya. Sistem pendidikan jarak jauh, terbuka. Lanjut. Pembelajarannya ya, bahan ajarnya ada bahan ajar cetak sama bahan ajar digital. Kemudian tidak hanya melalui tutorial online saja atau tatap muka saja, ada juga layanan dry lab, UTTV, perpustakaan digital, dan materi pengayaan berbasis online. Jadi teman-teman, UT itu ada perpustakaan digital. Tidak perlu harus lari ke sana ke sini mencari data. Di UT ada perpustakaan digital yang bisa diakses seluruh Indonesia. Yang penting punya paket data. Lanjut. Sistem belajarnya mandiri.
bisa belajar mandiri atau juga belajar kelompok. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Lanjut. Nah, evaluasi hasil belajar. Lihat kan, nggak ada skripsi kan? Adanya hanya UAS, TAP, tugas akhir program, sama karya ilmiah. Ya, tidak ada skripsi. Jangan salah, kami perguruan tinggi negeri, gitu ya. Lanjut. Nah, wisudanya ya nggak online, meskipun kuliahnya online, ya wisudanya tetap wisuda. Wisuda itu ada dua, guys. Yang pertama di UT Pusat, itu adalah untuk teman-teman yang nilainya terbaik dari program studinya masing-masing atau dari unitnya masing-masing. Yang wisuda di UT Pusat adalah orang-orang terpilih yang mendapat undangan. Jadi yang ngumpul di UT Pusat itu mahasiswa UT yang IPK-nya terbaik dari seluruh Indonesia. Kumpul semua di situ. Tapi apabila tidak mendapatkan undangan wisuda ke Jakarta, nah di tiap unit itu juga mengadakan wisuda, termasuk wisudanya UT Surabaya. Lanjut. Nah, ini jumlah mahasiswa aktif, ini sudah lebih ya, ini angka yang sebelumnya. Lanjut. Ini alumni kami. Lanjut. Oke, lanjut lagi mas. Ya, oke. Sudah, lanjut. Nah, ini tadi paket-paket yang sudah saya jelaskan ya. Baik, adakah pertanyaan dari sini? Silakan. Ya. Nah, jurusan unggulan di UT banyak sekali. Saya sebutkan jurusan-jurusan favorit ya. Yang pertama ada manajemen, akreditasinya sudah A. Kemudian akuntansi, akreditasinya juga sudah A. Administrasi negara, administrasi bisnis, itu juga sudah A semua. Ada lagi yang unggulan PGSD, PG PAUD, pendidikan, jurusan-jurusan pendidikan. Gitu, banyak sekali. Kira-kira minatnya ke apa? Ilmu hukum juga salah satu yang favorit. Tadi yang saya bilang, teman-teman bisa juga double degree, bisa ambil di perguruan tinggi lain dan juga ambil keilmuan lain di UT. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Sudah tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih ya. Jangan lupa mampir ke booth-nya UT Surabaya. Ya, oke kita tunggu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat Universitas Terbuka Surabaya. Terima kasih banyak Kak. Jangan lupa nanti mampir ke booth kampusnya UT ya. Terakhir teman-teman, sebelum kalian keliling booth kampus dan habis itu pulang, dari Spitzer Studio apakah sudah hadir? Oke, mau ditunggu. Oke.